Om Swastiastu, Semeton channel Titiang Serang Sami. Kali ini Titiang bakal membahas salah satu buku karangan siapa namanya ini? Kalau nggak salah Gusti Ngurah Harta tentang mengenal alam gaib. Ini. Tapi saya akan mencoba membaca beberapa saja pengalaman-pengalaman yang ada di dalam buku ini. Seperti ini. Sebentar saya cari dulu. Oh, ini. Seperti ini. Apa fungsi tanaman itu? Dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam buku ini saya bacakan. Ada beberapa seseorang yang menanyakan kepada beliau pertanyaan sebagai berikut. Saya ingin menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan kejadian aneh yang pernah menimpa keluarga kami. Dulu saya lupa tahunnya kejadian aneh itu sering menimpa sebagian besar keluarga. Sering sakit-sakitan dan sulit diobati. Secara kenyataan tiang lumbung padi yang notabene dipakai tempat bersandar untuk beristirahat sering kedapatan merah. Seakan-akan tiap hari dijalati oleh seseorang. Lagi pula muntahan katak dan belut sering tercecer di halaman rumah. Banyak upaya telah kami lakukan termasuk menanyakan hal tersebut kepada orang pintar. Ternyata berkat orang pintar tersebut, 9 tanaman yang ditemukan di seluruh penjuru rumah termasuk beberapa terdapat di sanggah. Pertanyaan saya, apa fungsi tanaman itu? Bagaimana cara seseorang memindahkan tanaman yang berisi tulang belulang mayat manusia? Dari seorang yang nama dan alamatnya tidak mau ditulis. Dari penjelasan buku ini saya coba jabarkan sebentar. Sungguh suatu pertanyaan yang sangat menarik sekali yang saudara kemukakan. Jadi fungsi tanaman yang saudara dapat di seluruh penjuru rumah dan beberapa terdapat di sanggah saudara adalah sebagai berikut. 1. Untuk membuat kekacauan atau penyakit aneh yang tidak bisa terdeteksi oleh peralatan kedokteran dan secara ilmiah lainnya. 2. Rumah yang berisi tanaman biasanya penghuninya tidak betah tinggal di rumah dan selalu timbul emosi dengan berbuat sesuatu yang sangat merugikan diri sendiri. 3. Dalam kehidupan sehari-hari terasa selalu mendapatkan teror yang tidak bisa diterima dengan akal sehat melihat hal yang aneh-aneh. 4. Biasanya tanaman tersebut pertama kali ditanam di halaman sanggah, kemudian baru dilanjutkan ke daerah pintu gerbang rumah atau lebu. Setelah itu dilanjutkan ke daerah-daerah lainnya di sekitar pekarangan rumah. Maksudnya adalah kalau di dalam sanggah diisi dengan tanaman yang berisi tulang belulang mayat manusia gunanya untuk mengusir kekuatan gaib bersifat baik yang terdapat di sanggah, yang dikenal dengan istilah dewa yang bertari, yaitu roh para leluhur kita yang telah suci. Itu sebabnya oleh sesuatu yang letah yang dibawa seseorang ke tempat suci atau sanggah. Pada umumnya kalau memakai sarana tulang belulang mayat manusia pasti disertai dengan menaburkan tanah kuburan dengan mengambil sikap dan cara-cara tertentu. Pengasuh tidak berani menjelaskan secara mendetail karena gampang ditiru dan dilaksanakan serta sangat berbahaya dan merugikan orang lain. Sedangkan yang ditanam di lebuh pintu halaman rumah gunanya agar penghuni rumah secara mungkin bisa kena pengaruh tanaman karena tanaman tersebut sempat kita injak dan kita langkahi. Ciri-ciri awal terasa panas pada telapak kaki seperti menginjak bara api, setelah itu menghilang dan akan kumat pada saat-saat tertentu. Barulah setelah itu tanaman di dalam pekarangan halaman rumah beraksi sesuai dengan keinginan si empu tanaman. Jadi
Sebelum tanaman bekerja secara maksimal, penghuni rumah akan diteror oleh kejadian-kejadian aneh, seperti tiang-tiang lumbung padi saudara seakan-akan tiap hari dijilat seseorang hingga berwarna merah dan terdapat muntahan katak dan belut di halaman rumah. Khusus untuk muntahan katak dan belut yang terdapat di halaman rumah biasanya dilakukan oleh seseorang yang baru belajar pengiwau, di mana pada saat berubah bentuk nadi dia berjalan-jalan di sekitar atau di daerah sawah guna memenuhi keinginannya untuk memakan belut dan katak. Nah, katak atau belut yang terdapat di halaman rumah adalah muntahan karena mual ketika akan kembali ke wujud semula sebagai manusia. Pada umumnya yang dimakan bagian kepala dan isi perut atau hanya badannya saja. Pertanyaan kedua, cara seseorang memindahkan tanaman kurang jelas. Apakah yang dimaksud memindahkan untuk menghilangkan atau menetralisasi dalam halaman rumah, ataukah memindahkan dengan artian negatif, yaitu memindahkan dari kuburan untuk dibawa ke halaman rumah seseorang? Secara garis besarnya, cara-cara tersebut dilakukan dengan upaya yang cukup lumayan rumit, baik yang menetralisasi maupun yang sifatnya merusak. Hanya yang sifat merusak adalah tambahan-tambahan secara cara yang dilakukan supaya tanaman yang dilemparkan ke pekarangan rumah bisa tertanam dengan sendirinya melalui kekuatan mantra-mantra. Namun saya tidak menjelaskan secara lengkap karena sangat riskan. Berikut beberapa pertanyaan yang dikemukakan dalam buku Mengenal Alam Gaib versi Bapak Gusti Ngurah Harta.